Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami mendapatkan program mandiri untuk membuat platform mencari kos. Kami dibimbing oleh asisten pembimbing, maksud saya asisten laboratorium, Kak Dina Suzete Sitorus. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Winanda dengan NIM 08011822270001. Kenalkan, saya Daniel Vincent Iwan dengan NIM 08011122227033. Perkenalkan, nama saya Faradiba Maharani dengan NIM 0801112822270067. Perkenalkan, nama saya Hadiza Maharani dengan NIM 08011182227005. Perkenalkan, nama saya Pasma Zahra dengan NIM 080112822270022. Perkenalkan, nama saya Rafisa Keinandwi dengan NIM 0801122822270030. Perkenalkan, nama saya Septa Mirdaviarya dengan NIM 08011282227023. Perkenalkan, saya Tiara Histiani Putri dengan NIM 0801111822270049. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama platform yang kami buat, yaitu Andalan Kos dengan slogan Info Lengkap, Proses Cepat. Selamat menyaksikan video penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafisa Kinandwi dengan NIM 0801122822270030. Di sini saya akan menjelaskan running program untuk bagian yang pertama. Yang pertama-tama, ketika kita merunning program akan muncul nama kelompok dari kelompok 3 dan asisten pembimbing. Setelah itu di perumahan ini terdapat animasi kupu-kupu dan logo Andalan Kos. Setelah itu terdapat loading, dan di mana di bagian awal terdapat katalog dan terdapat informasi untuk login atau cari kos lainnya. Nah, untuk login kita dapat menginput Y besar atau Y kecil. Y. Jika sudah punya akun, kita dapat menginput Y. Di sini untuk yang punya akun menggunakan username dan password default yang telah dibuat, yaitu Andalan, dan passwordnya yaitu ABCD1234. Nah, maka dia akan masuk selamat datang Andalan Kos. Kemudian kita akan mencari kos lainnya dengan menginput 0. Di sini terdapat beberapa daerah, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Bali, kemudian Maluku dan Maluku Utara, Papua, dan yang ke-8 itu kembali. Kemudian di sini kita pilih untuk Pulau Sumatera, ketik 1. Di dalam Pulau Sumatera juga terdapat berbagai provinsi, kemudian kita pilih untuk Provinsi Aceh, di mana di Provinsi Aceh terdapat PTN dari Universitas Syah Kuala, Universitas Malikul Saleh, dan ISBI Aceh. Nah, kita akan kembali dengan mengklik 4, dan kita masuk untuk mengecek PTN di provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara. Klik 2. Nah, di Provinsi Sumatera Utara terdapat PTN yaitu Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Negeri Medan, dan Universitas Islam Negeri Medan. Kemudian kita kembali lagi.
Kemudian kita pilih nomor 3 untuk masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan ISI Padang Panjang. Kita coba klik nomor 1 akan masuk ke Universitas Andalan 1. Nah, setelah kita mengklik PTN, terdapat beberapa filter untuk memfilter kosan yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin memfilter berdasarkan harga. Kita klik 1. Nah, maka kosan akan terurut dari harga yang termurah hingga harga yang termahal. Di mana kosan yang pertama harganya 400.000 per bulan, kosan kedua 600.000 per bulan, kemudian kosan ketiga 750.000 per bulan, kosan keempat 800.000 per bulan, kosan kelima 1 juta per bulan, dan kosan keenam 3.600.000 per tahun. Kemudian kita dapat mengklik kosan tersebut untuk melihat spesifikasinya. Kita coba klik 1. Dia akan masuk ke spesifikasi dari kos Sadavi Pauh Panjang yang merupakan kos putra dengan jarak 1,1 km dari kampus, luasnya 16 meter persegi, harganya 400.000 per bulan, kemudian ada harga DP yaitu 150.000, kemudian terdapat fasilitas dan aturan kos serta kontak person. Kemudian kita kembali, klik 2. Kita cek lagi untuk spesifikasi kosan yang kedua. Nah, sama seperti tadi, bedanya di sini kos putri dan fasilitas yang berbeda, aturan kos yang berbeda. Kita kembali lagi. Kemudian 3. Nah, ini untuk melihat spesifikasinya. Kita kembali lagi. Empat. Terdapat spesifikasi dari kos Bunda Pasar Baru Pauh Padang. Kemudian kita kembali. Kita cek untuk spesifikasi kos dari Patriot Pauh Padang. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita cek yang ke-6. Jika kita ingin membeli kos yang ke-6 ini, kita dapat mengklik 1 untuk masuk ke pembayaran, di mana terdapat bayar full dan bayar DP. Di sini kita memilih untuk bayar full. Kita klik 1. Dan di sini terdapat 3 jenis pembayaran, di mana transfer bank, agen atau mitra, dan e-wallet. Kita pilih transfer bank, yaitu klik 1. Di transfer bank terdapat bank-banknya, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Kita klik 1 untuk BRI. Setelah itu terdapat muncul transfer nomor rekeningnya, tagihannya, di mana pembayaran sedang diproses dan pembayaran berhasil. Nah, setelah itu dia akan masuk ke nota, di mana nota andalan kos, yaitu bukti pembayarannya, pembelinya andalan kos karena kita masuk default tadi, tanggalnya 10 Mei 2023, pembelian kos Umi Heli tipe B Pauh Padang, kemudian pembayaran diterimanya 3.600.000 karena kita pilih full tadi, kemudian jenis pembayarannya transfer bank, tagihan selanjutnya 0 dan lunas. Kemudian kita akan melanjutkan untuk provinsi selanjutnya. Baiklah, perkenalkan saya Daniel Vincent Yuan dengan NIM 08011
282227033. Saya akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera yang belum dijelaskan oleh teman saya Rafisha. Pertama, kita tunggu dulu. Baiklah, karena tadi yang dijelaskan oleh Rafisha itu kita login, maka sekarang kita coba untuk mencari kosannya tanpa login dengan cara langsung menginput angka 0. Silahkan diinput angka 0. Nah, kita pilih Provinsi Sumatera dengan menginput angka 1. Nah, karena 3 provinsi yang dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah dijelaskan, maka saya akan mengambil alih untuk selanjutnya. Karena kita ingin memilih yang Sumatera Selatan, kita input angka 4. Dapat dilihat pilihan universitasnya, ada Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Lalu kita kembali lagi dengan menginput angka 3. Lalu untuk selanjutnya kita pilih Provinsi Bengkulu, menginput angka 5. Dapat dilihat pilihan universitasnya hanya Universitas Bengkulu. Lalu kita kembali lagi menginput angka 2. Lalu selanjutnya Provinsi Riau, menginput angka 6. Dapat dilihat pilihannya ada 2, yakni Universitas Negeri Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Lalu kita kembali lagi dan menginput angka 3. Lalu Kepulauan Riau, menginput angka 7. Akan muncul hanya Universitas Maritim Raja Ali Haji. Lalu kita kembali lagi dan menginput angka 2. Setelah itu kita memilih Provinsi Jambi dengan memilih angka 8. Nah, di Provinsi Jambi ini ada Universitas Negeri Jambi dan UIN Jambi. Lalu kita kembali lagi menginput angka 3. Setelahnya ada Lampung, kita menginput angka 9. Nah, di Lampung ini ada Institut Teknologi Sumatera, Universitas Negeri Lampung, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan. Kita kembali lagi menginput angka 4. Dan yang terakhir, Provinsi Bangka Belitung. Kita memilihnya dengan menginput huruf A. Akan muncul hanya Universitas Bangka Belitung. Kita kembali lagi. Karena di sini saya akan memilih Provinsi Jambi, jadi kita masukkan angka 8. Nah, di sini saya akan memilih Universitas Negeri Jambi. Jadi saya masukkan angka 1. Nah, di sini kita filter bisa memilih berdasarkan apa aja. Nah, di sini saya memilih dari luas kamar. Jadi saya menginput angka 2. Dapat dilihat ini berdasarkan luas kamarnya diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari 9 meter kuadrat sampai 12 meter kuadrat. Lalu kita lihat spesifikasinya mulai dari kosan yang pertama. Kita masukkan angka 1. Dapat dilihat untuk kos Rabani tipe A ini.
mulai dari spesifikasi, fasilitas, dan aturan kos, serta terdapat juga kontak personnya. Kita kembali lagi menginput angka 2. Lanjut kita melihat spesifikasi kosan kedua, kita menginput angka 2. Dilihat lagi ini, spesifikasi kos Mendalo Hill Unja. Lalu kita kembali lagi, menginput angka 2 lagi. Kita lihat kos selanjutnya, maka kita menginput angka 3. Nah, ini kos Alda 1 Jambi. Berbeda lagi spesifikasinya dengan kos-kos sebelumnya. Kita kembali lagi menginput angka 2. Lalu kos selanjutnya lagi menginput angka 4. Nah, ini spesifikasi dari kos Syafaat Mendalo Jambi Luar. Setelah itu, kita kembali lagi menginput angka 2. Lalu kos yang selanjutnya lagi, kita menginput angka 5. Dapat dilihat di sini spesifikasi dari kos Mendalo tipe double room. Lalu kita kembali lagi menginput angka 2. Nah, setelah ini kita menginput angka 6 untuk melihat spesifikasi dari kos terakhir. Dapat dilihat di sini spesifikasi dari kos Mendalo eksekutif. Nah, misalnya saya ingin memilih kos ini, lalu saya masukkan 1 untuk melakukan pembayaran. Nah, karena kita belum login, maka kita masukkan dulu apakah sudah punya akun atau tidak. Saya memilih ya. Kita masukkan tadi username defaultnya, andalan. Lalu passwordnya tadi ABCD. Nah, kita sudah masuk. Saya ingin memilih bayar DP, jadi saya masukkan angka 2. Lalu setelah itu saya pilih 1 untuk pilih jenis pembayaran transfer bank. Setelah itu kita coba melalui BCA. Lalu saya masukkan angka 4. Dapat dilihat ini prosesnya, transfer bank apa, nomor rekening, atas nama, dan tagihan. Lalu prosesnya. Nah, setelah ini muncul notanya, andalan kos, dan bukti pembayaran. Terdapat pembeli, tanggal, dan pembelian kos yang kita pilih tadi. Lalu pembayaran yang kita bayarkan tadi, DP-nya berupa 700.000. Kalau jenis pembayarannya kita melakukannya melalui transfer bank. Lalu tagihan yang harus kita bayar selanjutnya adalah 800.000. Nah, untuk pembayaran selanjutnya itu terdapat kontak personnya, yakni Ibu Arnia, dengan nomor kontak personnya tertera untuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farah. Perkenalkan, nama saya Faradiba Maharani dengan NIM 08 011 28 222 7067. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Daniel. Di sini kan tadi udah dijelasin
untuk login silakan input Y, dan jika mencari kos lainnya silakan input 0. Jadi di sini saya sudah memiliki akun, jadi input Y. Nah, lalu masukkan akun, yaitu karena belum punya akun jadi tidak. Di sini ada nama lengkap, isi nama lengkap sebelum mendaftar. Lalu email. Selanjutnya input nomor HP. Dan selanjutnya input username. Lalu password. Nah, jika sudah mendaftar, maka akan masuk ke halaman login. Di sini kita ulang lagi username-nya dan password. Selanjutnya akan ada tulisan "Selamat datang Faradiba". Nah, di sini saya memilih cari kos lainnya, yaitu input angka 0. Dan lalu terdapat beberapa provinsi. Karena tadi Sumatera sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan untuk Pulau Jawa, yaitu input angka 2. Nah, di Jawa ada Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan kembali. Nah, pertama masuk ke Banten, yaitu nomor 1. Di sini ada pilihan 2 univ, yaitu Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana. Nah, untuk mengecek kembali kita klik nomor 3. Lalu kita pilih Provinsi Jawa Barat, yaitu input nomor 2. Di Provinsi Jawa Barat ada Universitas Indonesia nomor 1, Universitas Islam Negeri Jakarta nomor 2, UPN FV Jakarta nomor 3, Universitas Siperbangsa Sultan Maulana, nomor 5 ada Institut Teknologi Bandung, nomor 6 ada Universitas Pajajaran, nomor 7 ada Universitas Pendidikan Indonesia, nomor 8 ada ISPI Bandung, nomor 9 ada UIN Bandung, dan nomor 10 dan A ada IPB. Dan untuk kembali klik B. Jadi input B. Dan kita mengecek untuk Provinsi Jawa Tengah, yaitu input nomor 3. Di Jawa Tengah ada Universitas Negeri 11 Maret, nomor 2 ada UNSUD, nomor 3 ada Untidar, nomor 4 ada ISI Surakarta, nomor 5 ada Undip, nomor 6 ada UNS, Universitas Negeri Semarang, nomor 7 ada Universitas Islam Negeri Semarang, dan nomor 8 ada Universitas Islam Negeri Said. Lalu nomor 9 kita input kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan di Provinsi Jawa Barat nomor 2 di Institut Teknologi Bandung nomor 5. Nah, di sini ada beberapa filter. Yang pertama disesuaikan harga, yang kedua berdasarkan luas kamar, nomor 3 dipisahkan putra, nomor 4 putri, nomor 5 campuran, dan nomor 6 jarak. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian putra. Jadi filter nomor 3. Karena sudah masuk ke filter putra, maka yang akan muncul di sini adalah kos putra. Ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ada kos Apik Juanda. Kita silakan klik nomor 1. Untuk spesifikasi. Nah, di kos Apik Juanda ini jaraknya 1,1 km dari kampus ITB, dengan luas kamar 6,25 meter kuadrat, dengan harga 980.000 per bulan. Nah, kos ini memiliki harga DP 29.400 dengan fasilitas kasur, meja, lemari baju, kamar mandi luar, wifi, ruang tamu, ruang jemur, harga termasuk listrik, dan aturan kosnya ada maksimal 2 orang kamar, dilarang merokok di kamar, tamu menginap dikenakan biaya, dan ada jam malam, dan ada juga kontak person.
Nah, untuk kembali kita pilih nomor 2. Di sini nomor 2 kita pilih kos hingga sini Sangkuriang 19 tipe A. Untuk spesifikasinya silakan ketik nomor 2. Di sini untuk spesifikasi kos ini jaraknya 1,2 km dari kampus dengan luas kamar 9 meter kuadrat dan harga 1.425.000 per bulan dengan DP 342.750. Dengan fasilitas ada kasur, meja, lemari baju, kamar mandi luar, wifi, ruang tamu, dapur, dan harga termasuk listrik. Di aturan kos ini maksimal 2 orang per kamar, dilarang membawa hewan. Kamu menginap dikenakan biaya. Untuk kontak person lebih lanjut silakan hubungi Cynthia dengan nomor 0812 3478 33827. Nah, untuk melakukan pembayaran silakan input nomor 1. Nah, di sini misalkan saya ingin membayar full, yaitu jadi nomor 1. Lalu untuk jenis pembayarannya ada transfer bank, agen atau mitra, dan e-wallet. Misalkan ingin pakai agen atau mitra, itu nomor 2. Nah, di sini ada Indomaret, Alfamart, dan kembali. Pilih Indomaret nomor 1. Lalu jika kita sudah melakukan pembayaran akan muncul strategihannya, yaitu yang pertama ada kepandalan kos dengan pembayaran via Indomaret dengan pembeli Paradiba tanggal 10 Mei, yaitu pembelian kos hingga sini Sangkuriang 19 tipe A. Lalu pembayaran yang diterima sebesar 1.425.000 dan dengan jenis pembayaran agen atau mitra dan tagihan selanjutnya 0 atau lunas. Terima kasih karena sudah melakukan pembelian. Baik, perkenalkan nama saya Alia Winanda dengan NIM 08011182227001. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Paradiba. Jadi di sini kita akan coba running ulang. Tampilan awalnya itu ada perkenalan, kemudian ada animasi, kemudian ada loading. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih untuk login atau kita tuh cari kos lainnya dengan menginput 0. Di sini saya akan coba untuk menginput angka 0 aja. Nah, setelah kita menginput angka 0, akan muncul pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Bali, Maluku, dan Maluku Utara, dan juga ada Papua. Di sini saya akan coba memilih yang Pulau Jawa, jadi kita masukkan pilihan 2. Nah, di Pulau Jawa itu ada Banten, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Nah, di sini saya akan coba lihat yang di DI Yogyakarta dulu. Jadi kita lihat yang poin 4. Nah, di Yogyakarta ini ada universitas-universitas kayak Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada UPNF Yogyakarta, ada ISI Yogyakarta, dan juga ada Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Kemudian yang keenam itu ada fitur kembali. Jadi kita coba dulu ke fitur kembalinya dengan memasukkan nomor 6. Kemudian kita lihat lagi kosan yang universitas yang ada di sekitar Jawa Timur. Jadi kita masukin pilihan 5. Nah, di Jawa Timur ini ada banyak universitas, misalnya Universitas Negeri Jember, Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, kemudian ada Universitas Negeri Surabaya, ada Universitas Trunojoyo Madura, kemudian ada UPNF Jawa Timur, dan yang terakhir itu ada Universitas Islam Negeri Surabaya. Nah, misalnya di sini kita mau coba lihat kosan yang ada di sekitar Universitas Brawijaya. Jadi kita masukin pilihannya itu pilihan nomor 2.
Nah, di pilihan nomor 2 ini nanti bakal muncul filter-filternya, filter berdasarkan harga, luas kamar, putra, putri, atau campuran ataupun jarak. Karena tadi udah dilihat yang berdasarkan harga, luas kamar, dan juga putra, di sini saya akan lihat filter berdasarkan kosan putri. Jadi kita masukin pilihan filter 4. Nah, kalau misalnya kita pilih yang filter putri, berarti yang muncul tuh hanya kosan putrinya aja. Nah, di sini tuh ada Apik Bu Hana UB tipe A, kemudian ada Singgah Sini Gria ABA. Nah, kalau misalnya kita mau lihat spesifikasi, kita bisa masukkan nomor kosnya. Misalnya 1, kita mau lihat spesifikasi kosan nomor 1. Nah, di sini bakal lihat jaraknya berapa kilometer dari kampus, kemudian luas kamarnya berapa, harga fullnya itu berapa. Di sini harga fullnya 9.800.000 per tahun. Kemudian ada harga DP-nya dan fasilitas-fasilitas yang didapatkan itu ada kasur, bantal, lemari baju, kursi, meja, ember mandi, kloset jongkok, kamar mandi luar. Kemudian akan diperlihatkan juga aturan-aturan dari kosnya ini. Ada maksimal 2 orang per kamar, kemudian tidak untuk pasutri, dan depositnya itu 200.000. Dan di sini juga ada kontak personnya kalau misalnya kita mau beli gitu. Nah, misalnya kita kembali dulu untuk lihat spesifikasi kosan selanjutnya. Jadi kita pilih nomor 2. Nah, sekarang kita lihat yang spesifikasi kosan yang nomor 2. Jadi kita masukin angka 2. Sama seperti tadi, di sini bakal diperlihatkan jaraknya, luas kamarnya berapa, harganya, harga full dan harga DP, fasilitas yang didapatkan, dan juga ada aturan kos dan kontak personnya itu. Nah, misalnya kalau misalnya kita jadi untuk beli kosannya atau nyewa kosannya, kita bisa pilih angka 1 yang pembayaran. Nah, karena tadi kita milih yang 0, jadi kalau kita mau lakukan pembayaran, kita harus login lagi, harus masuk dulu. Misalnya kita belum punya akun, jadi kita daftar dulu. Kita masukkan T. Kemudian kita masukin misalnya nama lengkapnya Alia Winanda. Kemudian kita masukin emailnya. Kemudian kita masukin nomor HP-nya. Kemudian masukin username-nya dan juga password-nya. Nah, setelah kita tadi udah daftar, di sini kita akan masuk dengan username dan password yang udah kita buat tadi. Jadi kita akan masukin username dan password tadi. Nah, setelah kita udah login, baru kita bisa milih untuk bayar full atau bayar DP. Misalnya, di sini saya akan milih untuk bayar DP. Jadi kita masukin pilihan yang kedua. Nah, di sini tuh ada berdasarkan transfer bank, ada agen atau mitra, kemudian ada juga e-wallet. Nah, misalnya kita di sini milih yang transfer bank, jadi kita masukin pilihan yang nomor 1. Nah, kalau transfer bank ada dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA. Nah, di sini misalkan saya mau bayar lewat Bank Mandiri, jadi kita masukin pilihan yang ketiga. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana akan diperlihatkan tagihan kita. Kemudian setelah itu akan muncul notanya. Notanya itu ada pembelinya, nama pembelinya Alia Winanda, tanggalnya 10 Mei 2023. Kemudian ada keterangan pembelian kos Singgah Sini Gria ABA. Kemudian pembayaran yang diterima itu adalah 5.364.000.
dan jenis pembayarannya itu transfer bank, terus tagihan selanjutnya itu 12.816.000 itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hadis Maharyanti. Baiklah, maaf tadi selanjutnya salah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Tiara Hestiani Putri, dengan NIM 0801188222749. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini kita coba running programnya. Akan muncul di sini ada perkenalan, lalu ada animasi, dan ada logo andalan pos, lalu juga ada loading. Baiklah, di sini ada katalog depannya. Misalkan di sini kita inputkan 0 untuk mencari kos yang lainnya. Nah, di sini ada dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ada NTB, NTT, dan Bali, ada Maluku dan Maluku Utara, dan ada Papua. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang Kalimantan. Jadi di sini kita inputkan angka 3. Nah, di Kalimantan ini ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dan juga ada fitur kembali. Nah, di sini misalkan kita cek dulu yang Kalimantan Barat, kita inputkan 1. Nah, di Kalimantan Barat ini ada untuk Universitas Tanjung Pura dan ada fitur kembali. Nah, misalkan kita inputkan 2 untuk kembali. Selanjutnya itu kita lihat untuk Kalimantan Tengah, kita inputkan 2. Nah, untuk Kalimantan Tengah ini ada Universitas Palangkaraya dan ada fitur kembali. Nah, kita inputkan 2 untuk fitur kembali. Selanjutnya itu untuk Kalimantan Selatan, kita inputkan 3. Nah, di Kalimantan Selatan ini ada untuk PTN itu Universitas Lampung Mangkurat, ada Universitas Islam Negeri Banjarmasin, dan ada fitur kembali. Nah, kita inputkan 3 untuk kembali. Selanjutnya itu ada Kalimantan Timur. Untuk melihat kos yang ada di Kalimantan Timur, kita inputkan 4. Nah, di Kalimantan Timur ini ada PTN itu Universitas Mula Warman, Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Borneo Tarakan. Dan di sini ada fitur kembali. Nah, misalkan di sini kita mau cari kos di Universitas Mula Warman, maka kita inputkan angka 1. Nah, di sini ada filter berdasarkan harga, luas kamar, putra, putri, campuran, dan jarak. Nah, di sini misalkan kita mau coba untuk Baiklah, di sini kan kita ingin mencari kosnya itu berdasarkan kos campuran. Jadi di sini kita pakai filter yang 5 yaitu campuran, kita inputkan angka 5. Nah, akan muncul di sini ada yang berdasarkan kos campuran itu ada kos Mutiara Banjarmasin Timur dan ada kos Grand Grouda Syariah 1.
Misalkan kita mau lihat spesifikasinya di kos yang pertama, kita inputkan angka 1. Nah, untuk spesifikasi kosnya itu ada jarak dari kampusnya itu 1,3 km, terus ada luas kamar yaitu 13,5 meter persegi, lalu ada harga full dan harga DP. Untuk harga fullnya itu 1 juta per bulan dan harga DP-nya itu 300.000. Dan ada fasilitasnya itu ada kasur, meja, lemari baju, AC, kamar mandi dalam, shower, wifi, dan mesin cuci umum. Dan untuk aturan kosnya itu ada maksimal 1 orang per kamar, akses 24 jam, denda kerusakan barang kos, dan ada contact person jika kita ingin menghubungi pemilik kosnya. Nah, di sini kita coba inputkan 2 untuk kembali. Lalu kita lihat spesifikasi untuk kosan yang nomor 2, itu kita inputkan angka 2. Nah, bisa dilihat untuk spesifikasinya itu ada jaraknya 0,7 km dari kampus, ada luas kamarnya yaitu 12 meter persegi, dan ada harga fullnya itu 1.900.000 per bulan, lalu ada harga DP-nya itu 570.000, dan ada fasilitas itu ada seperti kasur, meja, lemari baju, kamar mandi dalam, wifi, kulkas umum, dan laundry. Untuk aturan kosnya itu ada maksimal 1 orang per kamar, kamar hanya bagi penyewa dan dilarang merokok di kamar. Dan juga ada contact person. Lalu misalkan kita ingin melakukan pembayaran, kita ingin membeli kos ini, kita bisa inputkan angka 1. Nah, di sini karena kita belum masuk, jadi kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini kita tulis T. Kita daftar terlebih dahulu, misalkan nama lengkap Tiara Hestiani. Lalu ada email, kita inputkan emailnya. Lalu kita masukkan nomor handphonenya. Nah, lalu di sini kita masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk dengan menginputkan username dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu ada selamat datang. Nah, di sini kita bisa memilih untuk bisa bayar full dan bayar DP. Misalkan di sini kita mau bayar DP, kita inputkan 2. Nah, di sini kita bisa pilih jenis pembayarannya, itu ada transfer bank, ada agen atau mitra, dan ada e-wallet. Misalkan kita pilih transfer bank, maka kita inputkan angka 1. Nah, di sini ada dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan ada fitur kembali. Misalkan di sini kita mau via Bank Mandiri, kita inputkan angka 3. Nah, maka akan muncul nomor rekening dan atas nama andalan kos, lalu ada tagihannya itu 570.000. Nah, di sini akan muncul notanya, ada nama pembeli, itu Tiara Hestiani, lalu ada tanggal 10 Mei 2023, pembelian kos Grand Rauda Syariah 1. Ada pembayaran diterima itu 570.000, jenis pembayaran transfer bank, dan tagihan selanjutnya itu 1.330.000. Silakan membayar tagihan selanjutnya itu kepada Bapak atau Ibu Ani. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Hadisa Maharani. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan dari program kami. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Hadisa Maharanti dengan NIM 08011182227005.
Yang pertama kita running out. Untuk ini ada nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu ada animasi dan ada logo andalan kos. Lalu selanjutnya terdapat loading. Nah, pada loading ini kita akan langsung menginputkan 0. Lalu enter. Nah, tadi untuk yang kita jelaskan selanjutnya yaitu adalah bagian Sulawesi. Yaitu kita klik 4, lalu enter. Nah, pada Sulawesi itu terdapat Sulawesi Selatan, Utara, Tengah, Barat, Tenggara, dan Gorontalo. Kita lihat dulu Kita lihat dulu untuk Sulawesi Selatan yang nomor 1, lalu kita klik nomor 1, lalu enter. Nah, pada Sulawesi Selatan terdapat Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Teknologi B.J. Habibie, dan Universitas Islam Negeri Makassar. Lalu kita kembali untuk melihat PTN yang ada di selanjutnya, di provinsi selanjutnya. Nah, di provinsi selanjutnya yaitu adalah Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara kita klik nomor 2. Lalu di Sulawesi Utara terdapat Universitas Samratulangi, Universitas Negeri dan Negeri Manado. Kita kembali lagi untuk melihat yang selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu Sulawesi Tengah. Kita klik 3 lalu enter. Pada Sulawesi Tengah itu terdapat Universitas Tadulako dan Universitas Islam Negeri Palu. Kita lihat lagi, klik 3 untuk melihat selanjutnya, enter. Yang keempat ada Sulawesi Barat. Kita klik 4 untuk melihat PTN yang ada pada Sulawesi Barat. Pada Sulawesi Barat itu terdapat Universitas Sulawesi Barat dan terdapat Universitas Sulawesi Barat saja. Kita klik kembali, enter. Nah, setelah itu kita lihat, setelah melihat PTN yang ada di Sulawesi tadi, kita selanjutnya masuk pada Sulawesi Selatan untuk melihat daftar pos yang ada pada PTN yang ada di Sulawesi Selatan. Kita klik Sulawesi Selatan 1 lalu enter. Pada Sulawesi Selatan terdapat Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Institut Teknologi B.J. Habibie, dan Universitas Islam Negeri Makassar. Lalu kita pilih Universitas Hasanuddin, yaitu klik 1 dan enter. Nah, pada bagian ini terdapat filter, yaitu berdasarkan harga, berdasarkan luas kamar, berdasarkan putra, putri, campuran, dan jarak. Di sini kita akan memilih filternya berdasarkan jarak, yaitu 6 lalu enter. Nah, pada berdasarkan jarak ini terdapat 6 spesifikasi daftar kos. Yang pertama kita lihat dulu spesifikasi dari kos yang pertama, yaitu 1 Cempaka 1. Maka kita klik 1 lalu enter untuk melihat spesifikasinya. Pada kos Cempaka 1 ini terdapat penjelasan, itu jaraknya yaitu 1,1 km dari kilometer dari kampus dengan luas kamar 4,3 meter kuadrat. Lalu harganya yaitu 9.500.000 per tahun dengan harga DP yaitu 2 juta dengan fasilitas dan aturan kos yang telah ditentukan. Dan juga terdapat kontak person dengan nama Arul ya untuk menghubungi saat pembelian kos. Kita selanjutnya itu 2 untuk kembali untuk melihat spesifikasi yang selanjutnya. Setelah itu kita klik 2 untuk Cempaka 2 lalu enter. Nah, pada kos Cempaka 2 ini sama seperti kos Cempaka 1 tadi, tetapi pada harga dan harga DP-nya itu berbeda, yaitu 9 juta per tahun dan 1.500.000 per tahun dengan fasilitas dan aturan kos yang telah ditentukan dengan kontak person yang sama. Kita klik kembali lagi 2 yaitu enter. Dengan 2 enter. Lalu untuk melihat spesifikasi kos selanjutnya yaitu rehat sejenak tipe A dengan klik 3. Lalu enter.
Nah, pada kos rehat sejenak tipe A ini dia terdapat keterangan yaitu jaraknya yaitu 1,2 km dari kampus dengan luas kamar 4,3 meter kuadrat dengan harga yaitu 7 juta per tahun dan harga DP-nya yaitu 250.000 dengan fasilitas dan aturan kosnya yang telah ditentukan. Lalu terdapat kontak person untuk menghubungi saat pembelian kos yaitu Luhut. Lalu kita lihat yang selanjutnya yaitu dengan kembali yaitu 2 lalu enter. Nah, lalu selanjutnya rehat sejenak tipe B dengan klik 4 lalu enter. Pada kos rehat sejenak tipe B ini terdapat keterangannya yaitu dengan jarak 1,2 km dari kampus, luasnya yaitu 4,3 meter kuadrat dengan harga 7 juta per tahun dengan harga DP yaitu 250.000 dengan fasilitas dan aturan kos yang ada dan kontak person dengan nama Luhut untuk saat pembelian kos nanti. Lalu kita lihat yang spesifikasi yang kelima dan kembali yaitu 2 lalu enter. Yang kelima yaitu kos Flamboyan 1. Kita klik 5 lalu enter. Dengan keterangan yaitu dengan jarak 1,4 km dari kampus, luas jarak 4,4 meter kuadrat, lalu harganya yaitu 8 juta per tahun dengan harga DP 1.500.000 dengan fasilitas dan aturan kos dan kontak personnya yaitu Jana. Lalu kita klik lagi kembali 2 lalu enter. Dan yang terakhir yaitu spesifikasi yang keenam adalah Flamboyan 2. Kita klik 6 lalu enter. Nah, pada spesifikasi yang keenam itu yaitu Flamboyan 2 dengan keterangan jarak 1,4 km dari kampus, luas kamar 4,4 meter kuadrat dengan harga 8 juta per tahun dan harga 1.500.000 dengan harga DP 1.500.000 dengan fasilitas kasur, bantal, lemari baju, kursi, meja, ember mandi, kloset jongkok, kamar mandi dalam dengan aturan maksimal 2 orang per kamar, tidak untuk pasutri, tidak boleh bawa anak dan tamu menginap dikenakan biaya dan juga terdapat kontak person yaitu Jana. Kita klik 1 untuk melakukan pembayaran pada kos Flamboyan 2 ini. Lalu enter. Nah, karena tadi belum masuk, jadi kita buat akun terlebih dahulu. Kita inputkan T, lalu enter. Pada bagian ini kita masukkan nama lengkap kita, yaitu Hadisa Aranti. Lalu selanjutnya yaitu email. Hadisa. Selanjutnya nomor handphone. Selanjutnya username. Lalu selanjutnya yaitu password. Setelah masukkan username dan password yang telah dibuat tadi. Setelah itu enter. Nah, di sini kita terdapat 2 metode pembayaran. Yang pertama kita mau bayar full atau bayar DP. Di sini saya akan memilih bayar full, yaitu 1 lalu enter. Bayarannya itu terdapat transfer bank. Yang kedua agen atau mitra. Yang ketiga e-wallet. Kita di sini akan memilih yang ketiga yaitu e-wallet. Kita pilih 3 lalu enter. Nah, pada metode pembayarannya yaitu terdapat OVO, GoPay, Dana, ShopeePay dan ShopeePay. Kita pilih yang ketiga yaitu Dana, 3 lalu enter. Nah, setelah kita melakukan pembayaran akan muncul struk dari pembelian yang telah kita lakukan. Nah, di sini karena kita sudah membayar full, jadi keterangan pada struknya yaitu lunas. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan program yang berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pasma Zahra dengan NIM 08011 2822 27022. Tanding programnya. Di sini ada identitas dari kelompok 3. Ada animasi kupu-kupu. Selanjutnya cover dengan nama platform andalan kos. Loading selamat datang. Di sini ada katalog awalnya, misal inputkan Y untuk login terlebih dahulu. Sudah punya akun, bisa ketik Y atau P. Kalau misalkan sudah punya akun ketik Y, itu bisa login menggunakan isi variabel yang sudah disediakan oleh andalan kos, ada username dan passwordnya. Tapi jika ingin daftar dengan akun lain, ketik T. Ketik nama lengkapnya, misal Pasma Azhar. Emailnya misal pasma@gmail.com. Nomor handphone. Username-nya misal zhr.pasma. Password. Nah, password ini harus minimal 8 karakter. Jika di bawah 8, dia akan minta input ulang. Misal halo Pasma. Ada 9 karakter. Enter. Masuk, kita tuliskan username yang tadi yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Ada ucapan selamat datang. Halo Pasma Zahra. Di sini halonya ini berdasarkan nama lengkap yang telah didaftarkan di akun ini. Inputkan pilihan. Kemudian di sini bagian loginnya sudah tidak ada lagi karena kita sudah login sebelumnya. Inputkan pilihan, misal input 0 untuk cari kos lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Dari Sulawesi, input 4. Dari Sulawesi Tenggara, input 5. Ada Universitas Haluelo dan Universitas 19 November Kolaka. Input 3 untuk kembali. Input 6, Gorontalo. Ada Universitas Negeri Gorontalo. Input 2 untuk kembali. Input 7 untuk kembali. Selanjutnya input 5 untuk melihat NTB, NTT, dan Bali. 1. Nusa Tenggara Barat. Ada Universitas Mataram. 2. Kembali. 2. Nusa Tenggara Timur. Ada Universitas Nusa Cendana dan Universitas Timur. 3. Kembali. 4. Kembali. Selanjutnya, kita akan memilih salah satu universitas untuk melihat daftar kos yang tersedia. Misal di bagian Sulawesi, bagian Gorontalo, di Universitas Negeri Gorontalo. Input 1. Urutkan berdasarkan apa filternya? 6 berdasarkan jarak. 0,3 km, 0,8 km. Jadi, listnya ini diurutkan berdasarkan jarak yang terdekat dari kampus. Misal inputkan yang nomor 4, Multazam 88. Kita lihat spesifikasinya. Muncul spesifikasinya, jenis kosannya, jarak kos kamar, harga full, harga DP, fasilitas, aturan, dan konten. Ketik dulu kembali.
Di sini kita bisa ketik 0 untuk memilih filter lainnya, kembali ke menu filter. Misal kita mau lihat kaos campuran, ketik 5. Ada Multazam 88 dan 2 Lantai 2 Selatan Gorontalo. Misal kita pengen beli nomor 2, 600.000 per bulan. Spesifikasinya sebagai berikut. Kita klik 1 pembayaran, 1 bayar full. Kita jenis pembayarannya ingin melalui agen atau mitra, input 2. Ini metode pembayaran, input 1, Indomaret misal. Ada kode bayarnya dan tagihannya 600.000. Ada loading, pembayaran diproses, pembayaran berhasil, kemudian muncul nota. Di nota ini ada nama pembeli yang diinputkan dari daftar akun sebelumnya, tanggal pembelian. Kita membeli pembelian kos 2 Lantai 2 Selatan Gorontalo. Pembayaran yang diterima 600.000 melalui agen atau mitra. Karena kita pilih bayar full 600.000, jadi tagihan selanjutnya 0 dan lunas tagihannya. Dan ucapan terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya September Davi Arya dengan NIM 08011282227023. Di sini saya akan menjelaskan Nah, di sini kita terdapat 2 pilihan ya, yaitu silahkan login input Y atau cari kos lainnya selain yang ada di katalog ini. Di sini kita akan memilih login dulu. Kita ketik Y. Terus kita akan masuk ke sini. Apakah kita sudah punya akun? Karena saya belum punya akun, jadi saya ketik T. Baiklah, di sini kita daftar. Kita isi nama lengkap dengan Nonet Bonet. Kita isi email dengan 1234@gmail.com. Kita isi nomor handphone dengan 08080804. Kita isi username Nonet. Kita isi password 1-8 aja. Nah, di sini kita login. Kita harus memasukkan sesuai yang tadi, itu Nonet. Nah, kita isi password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, salah ternyata. Kita disuruh mengisi password lagi, yaitu password benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhasil. Selamat datang Nonet Bonet. Nah, karena saya tidak tertarik dengan katalog yang ada di sini, maka kita input 0 untuk mencari kos yang lainnya. Di sini kita pilih nomor 5 karena saya akan menjelaskan Provinsi Bali. Nah, Bali terdapat pada nomor 3. Kita input 3. Nah, di sini di Provinsi Bali terdapat 3 PTN, yaitu ISI dan Pasar, Universitas Ganesha, dan Universitas Udayana. Kita kembali dulu ya, kita input 4. Setelah itu kita pilih kembali lagi, input 4. Lalu kita akan kita akan masuk ke Maluku dan Maluku Utara, kita input 6. Di sini kita akan masuk ke Provinsi Maluku terlebih dahulu, kita input 1.
Nah, di Provinsi Maluku hanya terdapat satu PTN, yaitu Universitas Patimura. Kita pilih 2 saja, kita kembali. Nah, di sini kita akan masuk Provinsi Maluku Utara, kita input 2. Nah, di Maluku Utara cuma terdapat satu PTN, yaitu Universitas Kairon. Baiklah, kita kembali dulu, kita input 2. Kita kembali lagi, kita input 3. Kita akan masuk ke bagian Papua dan ya kita masuk ke bumi Papua. Kita input 7. Nah, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Kita input 1 dulu untuk Provinsi Papua. Nah, di sini terdapat Universitas Cendrawasih, Universitas Musa Mus Maurauke, ISBI Tanah Papua. Di sini kita akan mencoba input nomor 2 terlebih dahulu. Kita akan melihat PTN kosan yang ada di sekitar PTN Universitas Musa Mus Maurauke. Kita input 2. Oh, maaf, belum tersedia informasi di sekitar univ ini. Baiklah, kita input 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Baiklah, kita input lagi 4 untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini kita akan masuk ke Provinsi Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat cuma terdapat satu universitas nih. Kita input 1, kita cek dulu ada kosan apa aja di sini. Wah, belum tersedia juga informasi kosan di sekitar univ ini. Ya udah, kita kembali aja. Kita ketik 0. Kita kembali lagi, klik 2. Kita kembali lagi, klik 3. Kita masuk ke Bali aja deh. Kita input 5. Bali terdapat di poin 3, kita input 3. Nah, kita pilih Universitas Udayana aja, kita input 3. Di sini terdapat beberapa filter, yaitu berdasarkan harga, luas kamar, putra ataupun putri, campuran, dan jarak. Kita pilih campuran aja, kita input 5. Nah, ini terdapat berapa ini? Nah, kita terdapat 2 kosan ini, 2 pilihan kosan. Coba kita input 1 dulu, kita lihat spesifikasi dari kosan nomor 1. Nah, ternyata nama kosannya Kos De Capella 2 tipe B Kuta Selatan Badung dengan gender kos campur, jaraknya cuma 400 meter dari kampus, luas kamarnya 35 meter persegi. Wow, itu luas banget guys. Harganya 20 juta per tahun, lumayan mahal ya. DP-nya 2 juta per tahun, 2 juta aja. Terdapat fasilitas AC, dapur pribadi, kamar mandi dalam, dan wifi. Aturan kosnya maksimal 1 orang per kamar, tidak boleh membawa anak, dan aksesnya 24 jam. Di sini sudah dapat kontak person. Kita kembali aja dulu, kita input 2 karena saya kurang tertarik dengan kosan ini, agak terlalu mahal. Nah, kita lihat dulu spesifikasi dari kosan nomor 2, kita input 2. Nah, kosnya Kos De Capella 2 tipe A Kuta Selatan Badung. Ini kos campur dengan jarak 800 meter dari kampus dengan luas kamar 18 meter persegi. Berarti lumayan luas ya. Harganya 18 juta per tahun dengan DP 1.800.000. Terdapat fasilitas AC, TV, kamar mandi dalam, wifi, dan terdapat aturan yaitu tamu menginap dikenakan biaya, boleh itu pasutri, tidak boleh membawa anak, aksesnya 24 jam, terdapat kontak personnya ini. Ya udah, saya tertarik ini dengan kosan ini. Kita pilih 1 untuk melakukan pembayaran dan pemesanan. Kita pilih DP aja dulu. Kita input 2. Di sini terdapat beberapa pilihan jenis pembayaran, ada transfer bank, agen atau mitra, dan e-wallet.
Di sini saya memilih e-wallet aja, kita input 3. Nah, terdapat lagi beberapa e-wallet yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Di sini saya akan memilih GoPay aja, kita input 2. Jeng jeng. Terdapat tagihannya, sudah kita transfer, pembayaran sedang proses. Nah, pembayaran berhasil. Lalu muncul stroke-nya. Andalan kos, bukti pembayaran pembelinya Nomet Bonet dengan tanggal 10 Mei 2023, pembelian kos The Capella 2 tipe Akuta Selatan Badung, pembayaran diterima sebesar 1.800.000 dengan jenis pembayaran e-wallet. Tagihan selanjutnya yaitu 16.200.000. Silakan membayar tagihan selanjutnya kepada Bapak atau Ibu Alia dengan nomor tertera. Terima kasih. Sekian dari saya, maksud saya itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.